Saya akan bercerita tentang Pinocchio yang berjudul Lahirnya Pinocchio. Kisah ini pengarang buku ini adalah orang Italia bernama Carlo Collodi. 1826-1890. Secara kebetulan sekali setelah lulus sekolah, Carlo menerjemahkan beberapa cerita dongeng untuk temannya. Lahirnya Pinocchio. Dahulu kala, tinggallah seorang pemahat kayu bernama Antonio yang biasa dipanggil orang dengan nama Guru Ceri. Suatu hari dia menemukan sepotong kayu dan bermaksud membuatnya menjadi kaki meja. Tetapi ketika dia baru saja mengangkat kapaknya, tiba-tiba terdengar suara samar-samar entah dari mana. "Jangan membelahku, keras-keras ya." Antonio yang baik hati itu terkejut sekali. Aneh, mengapa kayu ini bisa bicara ya? Dia mengangkat kapaknya kembali dan membacokkannya keras-keras ke arah potongan kayu. "Aduh, kamu telah membuatku kesakitan sekali." Suara samar-samar tadi menggerutu dengan nada menangis. Antonio kali ini benar-benar terkejut sekali, sampai diam terpaku sesaat. Bersamaan dengan itu terdengar suara ketukan pintu. Setelah pintu terbuka, masuklah seorang kakek yang masih bersemangat sekali ke dalam kedai pemahat kayu. Kakek itu bernama Geppetto. Anak-anak tetangganya selalu memanggilnya dengan nama si bubur jagung tua, karena rambut palsu kuning yang dipakainya mirip sekali dengan bubur jagung. Geppetto tidak senang dengan sebutan itu dan sangat marah. Dia bisa mengamuk seperti binatang liar begitu mendengar orang memanggilnya si bubur jagung tua. "Apa kabar, Antonio?" "Sabar, Geppetto. Aku datang kemari untuk meminta bantuanmu. Aku mau membuat sendiri sebuah boneka kayu cantik yang bisa menari, bermain pedang, juga bisa bersalto. Aku akan mengajaknya mengelilingi dunia. Bagaimana pendapatmu?" Tiba-tiba terdengar lagi suara samar-samar begitu Geppetto selesai bicara. "Bagus sekali, bubur jagung tua." Wajah Geppetto seketika berubah menjadi marah padam bagaikan cabai merah. "Mengapa kamu memanggilku bubur jagung tua?" "Mana mungkin aku memanggilmu demikian," kata Antonio. "Selain kamu siapa lagi?" tanya Geppetto. Mereka berdebat sengit, emosi mereka semakin lama semakin tinggi. Akhirnya berkelahi seperti dua ekor kera yang saling menggigit dan menarik rambut lawan. Antonio memegang dan menarik rambut palsu kuning Geppetto, sedangkan Geppetto juga menarik rambut palsu putih si tukang kayu itu. "Kembalikan rambut palsuku," kata Antonio. "Kamu juga harus mengembalikan rambut palsuku," "Kita berdamai saja," kata Geppetto. Kedua orang tua itu lalu mengembalikan rambut palsu masing-masing sambil bersumpah akan berteman baik untuk selamanya. Sebagai tanda perdamaian, Antonio menghampiri meja kerjanya lalu memberikan kayu yang bisa bicara itu kepada Geppetto. Tetapi ketika dia akan menyerahkan kayu itu kepada Geppetto, kayu itu tiba-tiba berkelit lepas dari tangannya dan menghantam tulang kering kaki Geppetto dengan keras sekali. "Aduh,
Beginikah cara kamu memberikan barang kepadaku? Kepada orang lain, Antonio, kakiku hampir saja pincang terkena pukulan kamu. Aku bersumpah, aku tidak melakukan ini kepada semua. Aku tidak melakukan ini kepadamu. Semua ini adalah ulah dari si kayu ini. Dia yang memukul kaki kamu. Dasar pembual. Gebeto, kamu jangan membuatku marah ya. Kalau tidak akan memanggilmu bubur jagung tua. Gebeto, kamu jangan membuatku marah ya. Kalau tidak, aku akan memanggilmu bubur jagung tua. Apa katamu, keledai bodoh? Mereka bertengkar. Gepeto marah sekali dan menyerang ke arah Antonio. Mereka lalu berkelahi lagi. Sesaat selesai berkelahi, hidung Antonio bertambah 2 luka baretan, sedangkan Gepeto kehilangan 2 buah kancing bajunya. Tetapi tidak lama kemudian mereka berbaikan kembali seperti semula dan bersalaman, sambil berjanji akan berteman baik selamanya. Semula dan saling bersalaman. Gepeto kemudian mengambil kayu itu dan mengucapkan terima kasih kepada Antonio, sambil berjalan tertatih-tatih kembali ke rumah. Begitu sampai di rumah, Gepeto sudah tidak sabar lagi dan ingin segera mengukir kayu itu untuk dibuat boneka. Biar kunamakan ini Pinocchio saja. Sambil mengukir, Gepeto berkata kepada dirinya sendiri. Gepeto terampil sekali. Tidak lama kemudian, selesai mengukir rambut, kepala, dan mata boneka, Gepeto terkejut sekali ketika dia melihat kedua mata boneka itu tiba-tiba bergerak dan memandang tajam ke arahnya. Gepeto lalu meneruskan pekerjaannya. Selesai membuat hidung, dia mulai mengukir mulut boneka. Mulutnya belum juga selesai tetapi sudah bisa tertawa. Jangan tertawa, teriak Gepeto dengan nada pengancam. Boneka itu tidak tertawa lagi tetapi menjulurkan lidahnya. Agar pekerjaannya tidak tertunda, Gepeto pura-pura tidak melihat dan melanjutkan pekerjaannya. Selesai mengukir dagu, lalu mengukir leher, bahu, perut, lengan, dan tangan. Begitu selesai mengukir tangan boneka, Gepeto tiba-tiba merasa rambut palsunya ditarik hingga terlepas. Dia meraba kepalanya dan melihat ternyata rambut palsunya sudah berada di tangan boneka itu. Pinocchio, lekas kembalikan rambut palsuku, kata Gepeto. Tetapi Pinocchio tidak mau mengembalikan rambut palsu itu, bahkan memakainya di atas kepalanya. Anak nakal, belum selesai aku mengukirmu, kamu sudah tidak menghormati ayahmu, kata Gepeto sambil mengukir kaki boneka. Begitu kaki boneka selesai, hidung Gepeto tiba-tiba terkena satu tendangan dari kaki boneka itu. Ini namanya aku mencari penyakit sendiri, kata Gepeto pada dirinya sendiri. Kemudian dia menurunkan boneka itu ke atas lantai dan mengajarinya berjalan, dan dengan menopang kedua lengan atasnya, Pinocchio mulai berjalan sendiri. Setelah dia sudah bisa menggerakkan kedua kakinya dengan leluasa, mula-mula dia berlari di dalam ruang, akhirnya lari ke luar rumah. Kasihan Gepeto mengejarnya terus dari belakang, tetapi tidak bisa menangkapnya. Tangkap dia, teriak Gepeto.
Teriakannya terdengar oleh seorang polisi. Polisi itu segera menangkap Pinocchio dan menyerahkan kepada Geppetto. Geppetto menggenggam batang leher Pinocchio dengan marah dan berkata, "Aku akan membuat perhitungan denganmu di rumah nanti." Mendengar itu, Pinocchio menjatuhkan dirinya ke atas tanah. Lalu dia menangis sekerasnya dan tidak mau jalan. Orang-orang datang berkerumunan dan saling berkomentar. Boneka malang, kalau dia ke rumah, Geppetto pasti menghajarnya habis-habisan dan mematahkannya menjadi berkeping-keping. Ya, kita tahu si tua Geppetto sudah terkenal dengan sifatnya yang keras sekali. Nasib boneka kayu itu pasti malang sekali. Pak polisi, mengapa Anda malah membantu si kakek tua yang suka menyiksa anak? Anda seharusnya berdiri di pihak anak yang malang itu. Polisi menjadi bingung setelah mendengar beberapa komentar dari orang-orang itu. Dia menyuruh Geppetto melepaskan Pinocchio, bahkan menangkap Geppetto menjebloskannya ke penjara. Pinocchio senang sekali setelah melihat Geppetto ditangkap polisi. Dia segera berlari kembali ke rumah. Dia duduk di atas lantai dan menghela napas lega. Krik, krik, krik. Seekor jangkrik besar yang ada di dalam rumah berkata kepada Pinocchio, "Aku adalah jangkrik yang bisa bicara. Aku akan memberitahu kamu sebuah kebenaran." Pinocchio berkata, "Ya, bicara saja, cepatlah." Anak yang tidak mau mendengar nasihat orang tua dan semaunya sendiri meninggalkan rumah, akhirnya akan celaka, kata si jangkrik. "Terserah kamu mau bicara apa, yang pasti aku akan meninggalkan tempat ini besok. Kalau aku tetap tinggal di sini, tentu aku akan mengalami hal-hal sama seperti anak-anak lainnya. Aku akan diantar ke sekolah dan dipaksa belajar. Anak bodoh yang malang, apa kamu tidak tahu kalau tidak sekolah, kamu akan menjadi seekor keledai yang bodoh? Semua orang pasti akan menertawaimu," kata si jangkrik. Pinocchio mulai tidak sabar. Dia lalu berkata, "Aku hanya mau makan, tidur, dan bermain." Dan ini ada pesannya anak-anak. Anak yang tidak mendengar nasihat orang tua dan semaunya sendiri meninggalkan rumah, akhirnya akan celaka. Anak kecil belum bisa mandiri dan tidak menyadari bahaya yang ada di luar rumah. Kalau meninggalkan rumah, tentu berbahaya sekali. Anak-anak harus menuruti kata orang tua. Kalau tidak sependapat, bisa membicarakannya baik-baik dengan cara berdekatan dan saling tukar pikiran. Kembali ke cerita. Pinocchio yang malang, kamu sungguh kasihan sekali. Kamu adalah sebuah boneka kayu. Tetapi yang lebih kasihan lagi adalah otak kamu yang bebal sekali seperti kayu. Pinocchio marah sekali setelah mendengar perkataan itu. Dia mengambil sebuah palu yang terbuat dari kayu dan melemparkannya ke arah jangkrik. Palu kayu itu tepat mengenai kepala jangkrik. Jangkrik malang itu hanya sempat mengeluarkan suara krik, krik, krik sekali saja dan tewas seketika. Hari mulai gelap, perut Pinocchio mulai terasa lapar. Dia mencari makanan ke segala penjuru rumah, tetapi tidak menemukan apa-apa. Pinocchio akhirnya putus asa dan menangis.
Apa yang dikatakan jangkrik itu benar. Kalau aku mendengar kata ayah dan tidak melarikan diri dari rumah, tentu tidak kelaparan begini. Pada saat itu, tiba-tiba dia melihat tumpukan sampah. Ada sebuah benda putih, bulat seperti sebuah telur ayam. Dia segera bangkit dan menuju ke arah benda itu. Benar saja, ternyata benda itu adalah sebutir telur ayam. Alangkah gembiranya hati Pinocchio. Pinocchio meletakkan kuali ke atas baskom yang biasa digunakan untuk membakar arang, lalu menuang sedikit air ke dalam kuali. Setelah air mulai mendidih, dia memecahkan kulit telur dan mau menuangkan isi telur ke dalam kuali. Tetapi yang keluar bukannya putih telur dan kuning telur, melainkan seekor anak ayam. Anak ayam itu membungkukkan badannya dan berkata, "Terima kasih Pinocchio, kamu telah membantuku menghemat banyak tenaga. Aku tidak perlu lagi bersusah payah untuk memecahkan kulit telur." Anak ayam mengepak-ngepakkan sayapnya dan terbang keluar rumah melalui jendela. Pinocchio tercengang, heran dan terpaku di tempat. Matanya melihat tajam dan mulutnya terbuka lebar. Tangannya masih memegang kulit telur yang sudah terbelah dua. Tidak lama kemudian dia baru sadar kembali, lalu mulai menangis. Malam musim dingin di luar sungguh menyeramkan. Kilat dan guntur silih berganti. Angin dingin bertiup kencang. Pinocchio membuka pintu dan berlari. Tibalah dia di sebuah kampung tetangga. Pinocchio yang sudah putus asa dan kelaparan itu tanpa peduli lagi menekan bel pintu salah satu rumah. Seorang kakek yang mengenakan topi tidur membuka jendela dan melihat ke bawah. "Mau apa kamu mengetuk pintu malam-malam begini?" teriak marah. "Tolong Tuan, mau berbaik hati memberiku sedikit roti," kata Pinocchio dengan wajah yang memelas. "Tunggulah di sana, aku akan segera mengambilnya untukmu," jawab kakek itu. Dia lalu berpikir, ini pasti anak kecil yang usil dan sengaja menekan bel di tengah malam untuk mempermainkan orang tua. Sesaat kemudian, daun jendela itu terbuka kembali. "Mendekatlah ke bawah jendela dan terimalah dengan topimu," teriak kakek itu. Pinocchio segera berlari ke bawah jendela. Sebaskom air tiba-tiba disiramkan ke bawah dan membasahi sekujur tubuhnya, dari kepala sampai kaki. Pinocchio yang basah kuyup lari kembali ke rumah. Dia tidak sanggup lagi berdiri karena kelelahan dan lapar. Dia duduk di atas bangku, meletakkan kedua kakinya ke atas tungku api. Tidak lama kemudian, dia pun tertidur lelap. Dia tidak menyadari kedua kakinya telah terbakar api dan hangus menjadi abu. Pinocchio masih tertidur lelap dan mendengkur, seolah-olah kedua kaki itu bukan miliknya. Menjelang pagi hari, dia terbangun setelah mendengar suara ketukan pintu. "Siapa?" kata Pinocchio. Dia menguap sambil menggosok-gosok kedua matanya. "Aku," kata Geppetto. Begitu mendengar suara ayahnya, Pinocchio segera meloncat turun dari bangku, ingin membuka pintu, tapi tidak bisa berdiri, kemudian jatuh kaku di atas lantai. "Bukakan pintunya," teriak Geppetto di luar. "Ayah, aku tidak bisa membuka pintu," jawab Pinocchio terisak-isak. Geppetto terpaksa masuk melalui jendela. Dia melihat Pinocchio terbaring di atas lantai.
Kakinya sudah tidak ada lagi. Geppetto segera mengangkat tubuh Pinocchio dan memeluknya sambil membelai kepalanya. "Ayah, aku kedinginan dan lapar sekali," kata Pinocchio sambil menangis. Geppetto mengeluarkan 3 buah pir dari dalam sakunya dan memberikan buah pir kepada Pinocchio sambil berkata, "3 buah pir ini sedianya untuk makan pagiku, tetapi aku rela memberikannya kepadamu. Keadaan kamu akan membaik setelah makan buah pir ini." Pinocchio memakan 3 buah pir itu berikut biji-bijinya. Dia menepuk-nepuk perutnya dan berkata dengan semangat, "Aku sudah merasa lebih enak sekarang." Setelah makan kenyang, Pinocchio merengek lagi dan minta segera dibuatkan sepasang kaki yang baru. Geppetto mengambil perkakas dan 2 potong kayu, kemudian dia mulai bekerja dengan sepenuh hati. Kurang dari 1 jam, selesailah sudah 2 buah kaki. Kedua kaki itu ringan dan lincah, mirip sekali dengan hasil karya seorang seniman berbakat. Geppetto lalu memasang kedua kaki itu ke tubuh Pinocchio. Pinocchio senang sekali melihat kakinya sudah ada kembali. Dia lalu meloncat dari meja dan berjungkir balik di atas tanah. "Untuk membalas semua kebaikan yang sudah ayah lakukan untukku, aku mau masuk sekolah sekarang," kata Pinocchio. "Ini baru contoh yang baik, nak," kata Geppetto. Geppetto miskin sekali dan tidak memiliki uang sepeser pun di dalam sakunya. Dia membuatkan Pinocchio 1 setel pakaian dari kertas bercorak bunga, sepasang sepatu dari kayu, dan sebuah topi kecil dari bahan roti. Yang masih kurang kini hanyalah buku pelajaran. Tetapi tanpa uang bagaimana Geppetto bisa mendapatkannya? Geppetto mengenakan jaket lamanya yang penuh tambalan dan meninggalkan rumahnya. Tidak lama kemudian dia sudah kembali ke rumah dengan membawa buku pelajaran yang baru dibelinya tadi. Tetapi dia sudah tidak mengenakan jaket lagi. Di luar sedang turun salju, tetapi Geppetto yang malang itu hanya mengenakan kemeja saja. "Di mana jaketmu, ayah?" tanya Pinocchio. "Sudah kujual untuk membeli buku pelajaran," jawab Geppetto. Mendengar jawaban ayahnya, Pinocchio serta-merta memeluk leher Geppetto dan tidak henti-hentinya mencium wajahnya. Dan akhirnya Pinocchio bisa sekolah. Sekolah ya anak-anak.